Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Kartini, NPM 20130414048. Saya Eliza Nafita Wulandari dengan NPM 20130411056. Perkenalkan, nama saya Vera Rolinda, NPM 20130411052. Perkenalkan, saya Vita Dwi Agustin, NPM 2013-04-1060. Perkenalkan, nama saya Kusma Fatima dengan NPM 2013-04-1012. Di sini saya akan memulai presentasi dari kelompok 1 yang berjudul Pendahuluan Bab 1. Keterampilan berbahasa. Yang pertama yaitu menyimak dan berbicara. Kegiatan komunikasi dua arah secara langsung atau bertatap muka. Yang kedua, menyimak dan membaca. Bersifat menerima, yaitu menyimak menerima informasi dan sumber lisan, sedangkan membaca dari sumber tertulis. Yang ketiga, berbicara dan membaca. Berbicara atau berbahasa lisan turut melengkapi suatu latar belakang pengalaman yang menguntungkan serta keterampilan bagi pengajaran membaca. Yang keempat, ekspresi lisan dan ekspresi tulis. Ekspresi lisan dan ekspresi tulis berhubungan erat dalam hal mengekspresikan makna. Saya akan memaparkan tentang belajar dengan menyimak. Menyimak, yaitu tahap pertama haruslah dihubungkan dengan makna. Walaupun seseorang mungkin saja mendengar atau menyimak suatu pola intonasi atau suatu urutan bunyi, bahkan dengan mudah dapat menirunya, haruslah kita sadari benar bahwa tidak akan ada belajar yang sesungguhnya terlaksana apabila semua itu tidak dihubungkan dengan sebuah kata ide atau tindakan yang mengandung makna baginya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai linguistik dan guru bahasa. Secara umum, dapat kita ketahui bahwa linguis adalah seorang ilmuwan. Pokok bahasanya adalah bahasa. Linguislah yang mencari penyelesaian masalah-masalah mengenai bahasa. Perlu kita ketahui juga bahwa pusat perhatian sang linguis dan seorang guru itu tidak sama. Secara garis besar, dapat kita ketahui bahwa perhatian ahli atau pakar tertuju pada teori bahasa, unsur-unsur bahasa, sejarah bahasa, telaah bahasa, deskripsi bahasa, universalia atau kesemestaan bahasa, cara kerja bahasa, dan lain-lain. Kemudian yaitu perhatian guru atau pengajar bahasa tertuju pada pengajaran bahasa, pelajaran bahasa, keterampilan berbahasa, evaluasi, tujuan, latihan, problematik, dan remedi. Agar kita lebih jelas mengetahui keseluruhan pusat perhatian serta tugas sang linguistik dan guru, mari kita bahas bersama-sama. Untuk menjalankan tugasnya dengan baik, apabila seorang guru bahasa ingin merumuskan falsafah serta latihan-latihan yang akan diterapkan di dalam kelas kepada anak didiknya, semestinya ia mengetahui, memahami, dan menguasai 8 prinsip dasar bahasa yang merupakan hakikat bahasa itu. Adapun ke-8 prinsip bahasa tersebut yaitu yang pertama, bahasa adalah suatu sistem. Yang kedua, bahasa adalah vokal. Yang ketiga, bahasa tersusun dari lambang-lambang arbiter. Yang keempat, setiap bahasa bersifat unik atau memiliki ciri khas. Yang kelima, bahasa dibangun dari kebiasaan-kebiasaan. Yang keenam, bahasa adalah sarana komunikasi. Yang ketujuh, bahasa berhubungan dengan budaya setempat. Yang kedelapan yaitu bahasa itu berubah dan dinamis. Kedelapan prinsip linguistik yang telah saya jelaskan tadi sangat penting diketahui serta dipahami oleh para guru, khususnya guru bahasa yang selalu berhadapan dengan para siswa atau anak didik mereka. Seorang guru
kurang lengkap apabila belum mengetahui, memahami, serta menguasai aneka fungsi bahasa. Setidaknya ada 10 fungsi bahasa yang dapat kita temui dalam kehidupan ini, yang dapat dimanfaatkan oleh para guru dalam melaksanakan tugasnya, yaitu yang pertama ada fungsi instrumental, fungsi regulasi, fungsi represensional, fungsi interaksional, fungsi personal bahasa, fungsi heuristik, fungsi imajinatif, fungsi pragmatik, fungsi matetik, dan fungsi ideasional. Linguistik dan guru bahasa. Pusat perhatian seorang linguis atau pakar linguistik dan guru bahasa tidaklah sama untuk menjalankan tugasnya dengan baik. Apabila seorang guru bahasa ingin merumuskan falsafah serta latihan-latihan yang akan diterapkan di dalam kelas kepada para anak didiknya, semestinya dia sudah mengetahui, memahami, dan menguasai 8 prinsip dasar bahasa yang merupakan hakikat bahasa. Baik, saya akan menjelaskan 8 prinsip dasar bahasa, yaitu yang pertama, bahasa adalah suatu sistem. Maksudnya, bahasa merupakan suatu sistem pola-pola yang kompleks dan suatu struktur dasar yang di dalamnya terdapat ketentuan-ketentuan individual yang bekerja bersama ketentuan-ketentuan lainnya. Yang kedua, bahasa adalah vokal. Maksudnya, hanya ujaran sajalah yang mengandung segala tanda utama suatu bahasa. Yang ketiga, bahasa tersusun dari lambang-lambang arbitrer. Ini berarti bahwa hubungan antara lambang dan makna juga bersifat arbitrer atau mana suka. Yang keempat, setiap bahasa bersifat unik, mempunyai ciri khas. Yang kelima, bahasa dibangun dari kebiasaan-kebiasaan. Cara-cara kita mengucapkan suatu bunyi atau menyusun kata-kata menjadi kalimat, kita biasa lakukan secara otomatis, yaitu seiring dengan kebiasaan. Yang keenam, bahasa adalah sarana komunikasi. Yang ketujuh, bahasa berhubungan dengan budaya setempat. Maksudnya, bahasa berada pada para pembicara yang berada pada tempat tertentu, misalnya seperti logat. Yang kedelapan, bahasa itu berubah dan dinamis, seperti perubahan pada kosakata, bunyi-bunyi bahasa, bentuk kata, bentuk ejaan, dan lainnya. Bahasa Indonesia selalu berubah sesuai dengan ketentuan masa atau seiring dengan berjalannya waktu. Sekian dari saya, terima kasih. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.